kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, kuat, semangat, dan selalu ceria. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah anak sekolah minggu, kita bernyanyi Kawanku Begema. Buat adik-adik yang di rumah, ikuti lagu dan gerakannya. Baiklah adik-adik, kita berdoa buat adik-adik yang di rumah. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti doa Kak Ita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur buat kebaikan Tuhan pada pagi yang baik ini. Tuhan sudah memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami akan memulai ibadah anak sekolah minggu. Tolong Engkau berkati kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat adik-adik kami yang berada di rumah. Engkau tahu akan kerinduan mereka Tuhan untuk ibadah anak sekolah minggu. Tolong Engkau berikan mereka kesehatan, jauhkan mereka Tuhan dari segala sakit dan penyakit. Tuhan, terima kasih buat Inang Pendeta Kristen Naibaho yang akan nanti menyampaikan firman Tuhan. Tolong Engkau berkati setiap pelayanannya. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui begitu banyak dosa-dosa yang kami perbuat dalam hidup kami, baik melalui perkataan dan perbuatan kami, sehingga kami tidak dapat menyenangkan Tuhan. Hapuskan segala dosa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Teman-teman, supaya kita tidak lupa hukum Taurat, kita akan mendengarkan hukum Taurat setiap minggu. Dan minggu ini kita akan mendengarkan hukum Taurat yang pertama. Kita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Teman-teman, kita akan mengucapkan ayat bulanan dari Markus 16 ayat 15. Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Baiklah adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Biar Aku Kecil, dan setelah itu kita akan berdoa yang akan dibawakan oleh adik kita Yasa. Aku tetap setia.
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Semoga selalu sehat. Meskipun kita sampai hari ini masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi Nang Pendeta harap supaya adik-adik sekolah minggu tetap beribadah ya. Dan jangan lupa supaya ditemani oleh papa, mama, dan juga ibunya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lukas 11 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ayo adik-adik ambil Alkitabnya. Mari kita buka dari Lukas 11 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sebelum itu Nang Pendeta mau bertanya kepada adik-adik dan juga kepada Yasa dan Kiki. Lukas itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru, Inang. Iya, Lukas itu perjanjian baru. Sekarang sudah dibuka belum Alkitabnya? Lukas 11 9 sampai dengan 13. Sudah dapat atau belum? Sudah dapat Yasa, Bibi? Sudah, Inang. Mari kita membacanya. Kita akan membaca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan pula kepada anak itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking kita bersama. Jadi jika kamu yang jahat Tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ini gambar apa? Yasa, Pipi tahu ini gambar apa? gambar orang berdoa, Inang. Iya, benar. Ini adalah gambar orang yang berdoa. Minggu kita hari ini adalah Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Ya, Yasa dan Pipi dan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, sebelum kita makan atau sebelum kita tidur, sebelum kita berangkat sekolah, hal apa yang pertama sekali kita lakukan? Kalau Pipi apa? Berdoa, Inang. Berdoa. Kalau Yasa apa? Biasa berdoa juga, Inang. Berdoa, iya. Sebelum makan, sebelum tidur, sebelum berangkat sekolah, hal yang harus kita lakukan pertama adalah berdoa. Ingat ya, berdoa. Yasa dan Pipi dan juga adik-adik yang ada di rumah, nah pendeta bertanya lagi, apa itu doa? Kalau menurut Yasa, apa itu doa? Kita berbicara kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan. Kalau Pipi, apa itu berdoa? Meminta kepada Tuhan, Inang. Iya, berdoa itu tadi dikatakan adalah kita berbicara kepada Tuhan. Ini ya, doa itu tadi dikatakan adalah kita berbicara kepada Tuhan. Tapi adik-adik, ada yang lebih penting. Doa itu adalah nafas kehidupan. Ini ya, doa itu nafas kehidupan. Coba dulu Pipi dan Yasa, coba dulu tutup hidungnya. Tutup, tahan dulu. Iya, paskan. Kemudian ketika kita menutup hidung kita, apa yang kalian rasakan? Bisa nggak bernafas? Tidak, Inang. Tidak ya? Kamu, Pipi, apa yang kamu rasakan? Tidak bisa, Inang. Tidak bisa ya? Iya, begitu juga adik-adik. Doa itu tadi dikatakan dia adalah napas hidup. Napas hidup bagi kita orang percaya. Doa itu tadi dikatakan
Sudah meninggal. Sudah meninggal. Iya. Kalau orang yang tidak bernapas berarti dikatakan dia sudah meninggal. Bagi kita doa itu adalah napas kehidupan. Sama halnya kalau kita nggak makan, kita nggak minum, kita bisa lemas dan kita bisa mati. Nah, doa itu dikatakan dia itu adalah sesuatu yang penting. Dia adalah napas hidup. Dia adalah kebutuhan. Sama kayak kita harus makan setiap hari. Makannya 3 kali supaya kita bisa kuat. Nah, doa itu adalah napas kehidupan kita. Inilah hidup kita. Ingat ya adik-adik, doa adalah hidup kita. Dia napas kita. Karena itu adik-adik sekolah minggu kita diminta supaya kita berdoa. Kemudian doa itu juga di dalam doa tadi dikatakan kita tadi berdoa, kita ini berbicara dan kita ini bercerita kepada Tuhan. Nih, kita berbicara dan bercerita kepada Tuhan. Kita curhat kepada Tuhan. Kita curhat kepada Tuhan ya. Kita berbicara, kita curhat kepada Tuhan. Kita bisa katakan, Tuhan saya sedih. Teman-teman saya nggak mau berteman sama saya. Tuhan saya sedih karena papa mama nggak belikan mainan di saya. Tuhan saya sedih, saya sakit Tuhan. Badan saya demam. Nah, di dalam doa kita bisa cerita sama Tuhan. Apa saja kita bisa cerita sama Tuhan. Kita bisa curhat sama Tuhan. Kita bisa cerita dan curhat sama Tuhan. Dan juga di dalam doa tadi dikatakan tadi, jelas dikatakan tadi, kita ini meminta kepada Tuhan. Ya. Berdoa kita meminta kepada Tuhan. Meminta. Dan di dalam doa tadi kita juga dikatakan selain meminta, kita juga dikatakan tadi mencari. Mencari. Di dalam doa tadi juga kita dikatakan kita mengetuk. Mengetuk ya. Kita mengetuk. Ya, kita mengetuk. Nah, ini adik-adik. Selain doa tadi kita berbicara kepada Tuhan, kita curhat kepada Tuhan, doa itu napas kita. Dan di dalam doa tadi juga kita bercerita kepada Tuhan. Kita bisa sampaikan apa saja kepada Tuhan. Apa saja. Apa saja kepada Tuhan. Sekarang yang pendeta bertanya dulu kepada Pipi dan Yasa. Bagaimana sikap berdoa kita? Tidak berbicara dengan teman-teman. Iya. Kalau Yasa bagaimana sikap berdoa? Tidak boleh bersekutu. Iya. Boleh nggak? Yang pendeta bilang. Boleh nggak ketika kita berdoa kita bermain? Boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Boleh nggak ketika berdoa kita berbicara? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Boleh nggak ketika berdoa kita lari-lari? Tidak boleh. Tidak boleh. Atau boleh nggak ketika kita berdoa cerita? Tidak boleh. Ayo adik-adik, jujur ya. Siapa kalau berdoa dia buka matanya, kemudian dia cubit-cubit kafannya, kemudian dia lari-lari. Siapa yo? Iya. Kalau berdoa kita diajak tadi lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala. Kita berdoa tadi dikatakan sikap yang benar adalah lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala. Dan juga ketika kita berdoa, mari kita meminta yang baik. Meminta yang baik. Dan Tuhan katakan tadi, barang siapa mencari, dia akan mendapat. Barang siapa mengetuk, apa tadi dikatakan? Pintu akan dibukakan baginya. Kemudian tadi dikatakan barang siapa meminta dan mencari, dia akan menemukannya dan mendapat. Iya adik-adik. Sekarang kita diminta di minggu kita hari ini, minggu Rogate yang artinya berdoa. Adik-adik di rumah
jangan nggak berdoa ya. Jangan nggak berdoa. Selalu berdoa. Selalu berdoa. Berdoa bukan soal panjang-panjang, tidak. Ingat tadi berdoa itu kita berbicara kepada Tuhan. Sama kayak kita berbicara sama papa dan mama kita. Kalau berdoa kita tadi dikatakan kita bisa ceritakan saja tentang apapun. Dan sekarang kita diajak juga kalau pipi dan hiasan yang pendekatannya kapan saja kita berdoa menurut pipi dan hiasan. Sebelum tidur, mau makan, mau tidur, mau sekolah, mau mulai ujian. Iya, berarti dikatakan kapan aja kita berdoa, berdoalah setiap saat. Setiap saat ya, baik kau mau makan, mau tidur, mau berangkat sekolah, mau ujian, berdoalah setiap saat. Artinya kalau setiap saat bukan ketika engkau mau, tetapi berdoalah setiap saat. Artinya, kalaupun kau ngantuk, tetap berdoa. Kalaupun jangan ada malas, karena kita ayah bilang malas mah, ada ngantuk. Tidak ya adik-adik, berdoalah setiap saat. Ayo adik-adik kita bernyanyi, kawan-kawan, ingatlah dulu. Menjadi gaya hidupmu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajari kami supaya kami selalu berdoa kepada Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, supaya mereka menjadikan doa menjadi gaya kehidupan mereka. Supaya mereka jangan malas berdoa. Dan kiranya juga Tuhan kau berkati anak-anak sekolah minggu agar kiranya senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan dan kiranya mereka senantiasa mengikut Engkau dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita bernyanyi kembali dari Saya Senang Berdoa dan Mintalah. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari
Mari kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.